نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman sekalian hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini atas hidayah dan petunjuk Allah kita dapat berkumpul, yang mana semoga di majelis atau perkumpulan kita ini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam arti kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami yang hadir di sini dalam rangka memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kawan-kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di sekitaran kita kawan-kawan kita, mungkin orang terdekat kita, atau mungkin yang bersama-sama kita berjuang, atau mungkin yang bersama-sama kita berhijrah dahulu kala, tapi mereka terjatuh, mereka tergelincir, mereka tidak istiqomah, mereka dengan segala macam dinamikanya. Maka di sanalah peran penting, gambaran penting, pattern penting bahwa ilmu bermanfaat itu penting. Ilmu bermanfaat itu wajib harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah lupa untuk memohon dan serius memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan jangan sampai dari sekian banyak majelis, materi, nasihat, baik secara langsung, baik secara poster-poster yang berseliweran di media sosial, tapi itu semua tidak bermanfaat bagi diri-diri kami. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon kepada Engkau di majelis kali ini ilmu yang bermanfaat, agar sesudah kami selesai dari majelis ini bukan hanya keluar begitu saja, bukan hanya bawa catatan saja, tapi kami menjadi insan-insan yang lebih bertakwa kepada Engkau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah dari harapan dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan jangan lupa kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Habib kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya yang berjuang dengan beliau, dan para umat beliau yang senantiasa berjalan di atas petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian, jamaah hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas, atau sebagaimana info yang telah dibuat oleh panitia, pada majelis ini adalah majelis atau daras manhaj ya. Dan judul yang diangkat oleh panitia itu apa? Antara cinta dan benci. Antara cinta dan benci. Saya pikir ada apa dengan cinta dan benci gitu. Sama aja gitu. Ya, antara cinta dan benci, atau ada apa dengan cinta dan benci, dan kita korelasikan dengan perkara ini dengan manhaj atau metodologi para salafus saleh terdahulu. Teman-teman sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mulai pembahasan kita, yaitu dengan pernyataan seorang ulama yang terkenal dengan
ahli jiwa, ya. Seorang ulama yang dikenal dengan ahli jiwa, tapi beliau bukan dokter. Ya. Ada yang kenal mungkin insyaallah. Siapa beliau? Ulama yang dikenal dengan ahli jiwa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau terkenal dengan sering menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa dan seterusnya. Teman-teman, semoga Allah muliakan. Kita akan mulai dari pernyataan beliau. Sebagaimana juga nama musola ini ya. Ya, saya baru ingat. Musola Ibnul Qayyim, Masya Allah. Ma'had Al-Aiman, rahimahullah ta'ala. Beliau dalam Risalah Tabukiyah, beliau dalam Risalah Tabukiyah mengatakan tentang hijrah. Bukan tahun hijrah, tapi pemanaan orang yang berhijrah. Hijrah itu adalah, kata beliau, dengan hati ketika meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah mengatakan tentang hakikat seorang berhijrah, berubah. Yang dulu mungkin nggak kenal agama, sekarang kenal agama. Dulu nggak berhijab, sekarang berhijab. Dulu nggak pernah mau menuntut ilmu, belajar agama, sekarang sering datang ke majelis taklim. Hijrah adalah dengan hati ketika meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita juga benci. Ya. Karena orang yang beriman, kata beliau, orang yang berhijrah membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian menuju kepada hal-hal yang Allah cintai dan kita juga cintai. Itu hakikat hijrah. Dengan hati ketika meninggalkan hal-hal yang Allah benci dan kita pun juga benci. Dan kemudian menuju kepada hal-hal yang Allah cintai dan juga kita cintai. Teman-teman jamaah sekalian, semoga Allah muliakan. Jadi orang yang beriman, orang yang telah berhijrah, dia tidak ada yang namanya ngedumel, nggerutu. Kok berat ya hijrah? Kok berat ya beriman? Kok berat ya harus nuntut ilmu? Kok berat ya harus belajar bahasa Arab? Tapi yang ada dalam konsep atau diri orang yang berhijrah adalah ketika dia senang, dia bahagia, dia cinta. Ya. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan salah satu inti hijrah. Salah satu inti ketika orang berubah adalah al-hubbu wal bughdu. Ya, salah satu inti ketika seorang berubah dalam kehidupannya, berhijrah adalah al-hubbu wal bughdu, cinta dan benci. Ya. Cinta dan benci. Dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia suka. Ini hakikat hijrah, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia pindah dari hal yang dia benci dan dia pergi ke hal yang dia cintai atau dia sukai. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menyatakan, sang ahli jiwa ini mengatakan bahwa seluruh gerak dan perbuatan manusia yang ada di alam semesta ini, kata Imam Ibnul Qayyim, itu berporos pada dua hal. Yang pertama adalah al-hubbu wal iradatu, cinta dan iradah. Jadi semua gerak, perbuatan, kegiatan manusia di alam semesta ini, kehidupan kita ini, itu berporos pada dua hal, cinta dan iradah. Dan sebaliknya, kata Imam Ibnul Qayyim, sikap diam dan meninggalkan sesuatu itu bersumber dari rasa benci atau enggak suka. Jadi bisa kawan-kawan pahami konsepnya bahwa semua kegiatan kita itu berlandaskan karena cinta dan karena ada keinginan, iradah. Tapi sebaliknya ketika diam dan meninggalkan itu bersumber dari rasa enggak suka atau benci. Kebalikan dari yang pertama. Jadi kedua hal ini teman-teman sekalian adalah motif yang paling kuat dari rasa benci. Karena tidaklah seseorang membenci sesuatu atau seseorang
kecuali karena sesuatu atau seseorang tadi itu bisa menjadi penghalang dari kesenangan atau keinginannya. Jadi ketika seorang membenci sesuatu, ya, dia benci kepada sesuatu tersebut atau kepada seseorang tersebut bisa jadi, itu karena dia mungkin jadi penghalang dari apa yang dia senangi. Ya, ini konsep yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala agar kita paham bagaimana cinta dan benci tersebut. Orang bisa benci gara-gara apa? Dia dihalangi dari apa yang dia senangi. Kan gitu. Ini ma'ruf. Orang awam pun begitu. Ya. Orang main bola atau orang senang bola, antum halang-halangi sama bola. Ya bisa jadi keributan atau orang nggak senang. Nah, dan semakin kuat cinta, kata Imam Ibnul Qayyim, di dalam hati seseorang, maka akan semakin kuat pula kebenciannya pada hal yang menyelisihi atau menghalangi dari kecintaannya tersebut. Ini konsep cinta dan benci. Mencintai segala bentuk amal kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari keimanan. Dan ketika amal ibadah atau keimanan ini dihalang-halangi atau diselisihi, maka itu akan menimbulkan kebencian dan ketidaksukaan pada diri orang tersebut kepada siapa yang menghalanginya. Dan sebaliknya teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Misalnya kekufuran, kemaksiatan, dan para pelakunya. Maka ini merupakan indikasi menunjukkan bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sebenar-benarnya. Jemaah sekalian, semoga Allah muliakan, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-7, apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah oleh diri Anda bahwa di kalanganmu, di sekitarmu, di kehidupanmu itu ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, dalam beberapa perkara, maka benar-benar engkau akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan engkau cinta kepada keimanan, menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan engkau benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk jalan yang lurus, kata Allah. Teman-teman, semoga Allah muliakan, ketahuilah bahwa alangkah beruntungnya orang yang Allah berikan kepadanya karunia berupa kecintaan kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Ini mahal. Ini mahal. Betapa beruntung orang yang Allah berikan pada dirinya cinta kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Gak semua dapat. Sampai teman-teman yang udah ngaji. Simple lah, saya ngomong gak dalam konteks syariat agama kita. Contohnya kalau ada teman-teman kita cinta kebersihan. Buang sampah kresek dari tutup botol aja dia gak berani main asal buang. Karena dia cinta kebersihan. Dan gak semua teman-teman yang udah ngaji kayak gitu. Dan betapa beruntungnya orang yang Allah berikan kepadanya karunia berupa kecintaan kepada kebaikan dan benci kepada keburukan. Benci nggak bisa ada sampah sedikit pun. Karena itu dia tahu bagian dari keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ketika seorang telah Allah karuniakan kecintaan kepada kebaikan dan benci kepada keburukan, maka dengan itu berarti dia telah selamat dari tabiat buruk, adab akhlak yang buruk, dari jiwa yang cenderung mengikuti kehendak hawa nafsu. Dari jiwa yang cenderung mengikuti kehendak hawa nafsu. Rasul kita alaihi salatu wasallam pernah bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu fadzalikal mu'min.
wasa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan dan merasa sedih atas dosa ataupun keburukan, maka dialah orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini berat konsekuensinya teman-teman sekalian. Ketika ada orang yang mungkin merasa berat dinasehatin, ada orang yang berat dilurusin, maka bisa jadi dia nggak seutuhnya cinta kepada kebaikan. Padahal nasihat adalah kebaikan. Terlepas dari mungkin orang yang nyampaikannya baik apa enggak. Tapi ketika ada orang yang negur atau mengingatkan kita, itu adalah kebaikan. Tapi kadang kita lupa. Kadang kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita, yang akhirnya apa? Kita tidak menerima kebaikan tersebut. Maka hati-hati, kata Nabi, barang siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan dan merasa sedih atas dosanya, maka dialah orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa cinta dan benci karena Allah itu adalah ikatan iman yang paling kuat. Orang kalau bisa mengaplikasikan cinta dan benci karena Allah, itu ikatan iman yang paling kuat. Dia nggak buang sampah sembarangan karena Allah. Bayangin, gimana nggak kuat tuh? Gimana nggak sembarangannya dia mungkin buang ludah, buang sampah kresek kecil, atau misalnya batuk bersin nggak pakai adab, karena dia cinta dan bencinya karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikatan iman yang paling kuat berdasarkan sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, inna awthaqa ural iman, ikatan iman yang paling kuat kata Nabi, an tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Ikatan iman yang paling kuat. Ini kuat teman-teman. Nabi yang menyatakan, dan beliau gunakan konteks awthaq, kuat banget. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Teman-teman, semoga Allah muliakan. Kalau ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita nggak bakal sembarangan benci sama orang, cela orang, jatuhin orang, atau sembarang nggak sopan manggil orang, atau sembarang nggak sopan manggil orang. Mungkin mohon maaf, kedudukan beliau adalah mungkin seorang ustadz yang mungkin beda secara manhaj, atau mungkin menyimpang akidahnya. Tapi kalau beliau memang seorang ustadz dan dikenal ustadz di kalangannya, di masyarakatnya dan seterusnya, apa salahnya Anda dudukkan beliau dengan panggilan ustadz, tapi bukan dengan panggilan-panggilan yang merendahkan atau menjatuhkan. Ini kalau orang memahami sedalam-dalamnya dengan konsep cinta dan benci karena Allah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Karena banyak dari kita terjatuh kepada benci karena person, bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jika cinta dan benci itu dikelola dan diarahkan secara benar, maka akan menjadikan iman seorang tersebut sempurna. Subhanallah. Cinta dan benci kalau selaras dan benar, itu akan menjadikan iman seorang sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menahan pemberian karena Allah, faqad istakmalal iman, sesungguhnya imannya telah sempurna. Subhanallah. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, Nabi indikatornya makin tinggi nih. Iman yang sempurna ketika Anda bisa memainkan cinta dan benci karena Allah, kasih atau enggak kasih karena Allah. Ingat, semuanya karena Allah. Cinta dan benci bukan karena person seorang tersebut. Makanya teman-teman semoga Allah muliakan, dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa mencintai karena Allah maksudnya adalah mencintai apapun dan siapapun karena Allah, bukan semata karena kecenderungan diri, ada kepentingan nih, atau hawa nafsunya.
bukan pula karena kepentingan pribadi-pribadi tadi. Ya, harap dipahami bahwa mencintai di sini karena Allah itu maksudnya mencintai apapun dan siapapun karena Allah, bukan semata karena kecenderungan diri atau hawa nafsu atau ada kepentingan. Wah, ada urusan nih. Ya, dia cinta sama si fulan karena apa? Dia baik, mungkin sering traktir. Ya. Tiap hari Ustaz, tiap pekan Ustaz, ajwa tuh dikasih ke Ana katanya. Gimana Ana enggak cinta katanya gitu. Bayangin, ajwa dikasih gitu loh. Padahal teman-teman pada jualan gitu kan, dikasih. Gimana enggak cinta tuh? Ya. Tapi cinta karena Allah di sini apa tadi? Dia cinta kepada siapapun dan apapun, bukan karena kecenderungan diri, hawa nafsu, bukan pula karena ada apa urusan-urusan pribadi. Dan begitu pula membenci karena Allah, yaitu membenci apapun dan siapapun karena Allah. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, dan ini penting sekali. Perlu Anda garis bawahi, Anda bold, tulis tebal, kalau perlu caps lock semua. Apa dia? Bukan karena zat sesuatu itu memang dia nggak suka. Jadi dia benci karena Allah, apapun dan siapapun, bukan karena zat sesuatu itu yang dia mungkin dia nggak suka. Anda nggak suka lihat mukanya Ustaz, subhanallah. Apa urusan mukamu dengan muka dia kayak gitu loh. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya ketika kita benci kepada seorang, mungkin matanya juling gitu. Atau mulutnya agak maju. Atau wajahnya gak menarik. Kan dulu kita sering gak suka sama orang karena gitu kan. Kok antum gak berkawan sama dia? Mukanya gak lawar Ustaz. Nanti kita jadi ketulang gak lawar gitu. Ini salah teman-teman sekalian. Gak suka gara-gara ya itu tadi fisik. Dan mohon maaf kadang ada sebagian ras. Kok antum gak jadi sama akhwat itu? Oh dia dari ras ini Ustaz. Ras mongoloid apa? Ada nggak ras mongoloid? Apa? Kalau ras-ras itu saya nggak hafal. Ya, dia suka nggak sukanya disebabkan itu tadi itu. Bisa karena warna kulit, ras, suku, segala macam. Dan ini lupa konsep cinta dan benci karena Allah. Lupa. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Lupa milih kriteria calon yang Nabi ada nggak sih bilang suruh kriterianya itu dari suku apa, warna kulit apa, kan enggak. Paling kan ya cantik, harta, nasab. Oh nasab kan masuk Ustaz, oke lah. Ya tapi kan yang paling apa? Taribat yadak tuh apa sih? Pilih karena agamanya yang buat kalian selamat. Karena kalau masih mikir yang lain, Anda akan susah ketemu. Ujungnya lama jomblo. Jadi teman-teman semoga Allah muliakan, membenci karena Allah yaitu membenci apapun siapapun karena Allah, bukan karena zat dari sesuatu tersebut yang dia nggak suka. Dan ini telah terdoktrin dan terkonsep di pikiran kita sering. Mohon maaf banget, kita masih terpikir dan sering terdoktrin kalau ada suku A, suku B, oh udah nggak jadi, nggak mau. Allahu Akbar. Islam kah bukan nih? Saya nggak ngomong manhaj lah. Islam apa bukan nih? Islam ngajarin kayak gitu kah? Anda nggak ngeliat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala orang hitam, budak lagi, nggak ada mulia-mulianya, tapi Nabi SAW muliakan beliau sampai jadi manusia mulia dan ahli surga, subhanallah. Tapi kalau kita masih main yang dalam ranah ras A, ras B, suku B, suku B, ya ras A, ras B, rasta, katanya gitu. Nah, jadi teman-teman semoga Allah muliakan, membenci karena Allah, membenci apapun siapapun, bukan karena zat dari sesuatu tersebut yang dia nggak suka. Ya, jika ia membenci manusia, maka bukan karena manusianya. Ini penting teman-teman. Ya, kalau dia benci ada seseorang, sosok, apalagi tokoh terkenal, sering buat statement nyinyir, nyeleneh, gitu kan. Sering kadang ada kesempatan nih lagi heboh apa dia berstatement akhirnya bakar goreng lah bahasanya gitu. Ingat, kita harus mainkan cinta dan benci karena Allah. Apa dia? Jika kita benci seseorang manusia bukan karena manusianya, itu manusia teman-teman. Tapi kadang kalau kita lihat statement-statement di media sosial ngeri-ngeri. Oh itu hati iblis kata Allahu Akbar. Oh itu hati Abu Lahab katanya. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul, Allahu Akbar. Itu orang belum mati gitu loh. Dan waliyazubillahnya kalau kita yang ngomong gitu mati kayak Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya, waliyazubillah. Atau mati kayak Abu Lahab, Abu Jahal, waliyazubillah. Ya,
Orang yang kita tuding rupanya matinya tobat. Kita nggak tahu. Makanya benci manusia bukan karena manusianya, tapi benci karena maksiatnya, karena kekufurannya, kefasikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Dan kemudian kebencian bukan dengan maksud menyakiti orang yang dibenci. Ketika ada benci kepada sosok atau objek, ya, seseorang misalnya atau manusia tersebut, jangan sampai kebencian itu dengan maksud menyakiti orang yang dibenci. Ya, tokoh tersebut buat statement nyakitin kita, nggak seneng atau nyakitin mayoritas kaum muslimin, terus kita berniat otak sembelih palanya gitu kan, Allahu Akbar, ngeri banget gitu loh. Jadi ingat, cinta dan benci karena Allah, ya, ini yang harus dicamkan. Kemudian juga teman-teman semoga Allah muliakan, bagaimana jika hanya satu sisi? Bagaimana jika hanya satu sisi yang namanya cinta atau benci? Ada sebagian orang yang ketika begitu bersemangat menampilkan dan mendakwahkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling memaafkan, legowo, menghargai perbedaan pendapat. Tapi mereka seolah lupa bahwa Islam juga mengajarkan untuk membenci. Jadi jangan main sebelah aja nih. Karena ada orang kayak gini modelnya, itu semangat dakwain Islam rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, menghargai perbedaan pendapat, tapi lupa bahwa Islam juga ngajarin ada yang namanya membenci, melawan kezaliman, meluruskan kesesatan, penyimpangan. Ya, tapi jangan sampai pokoknya dipotong atau dikotomi antara dua konsep cinta dan benci. Akhirnya apa? Menjadikan sebuah kerusakan. Mencintai tanpa membenci. Ini salah. Mencintai tanpa membenci ini salah. Kan kalau kita bahas kitab tauhid dan makna dari kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari cinta dan benci, teman-teman sekalian. Jadi ketika mencinta tanpa membenci, ketahuilah itu kelemahan. Lemah tauhid seseorang kalau dia cuma menyatakan cinta kepada Allah dan tidak membenci sesembahan kepada selain Allah. Ini lemah nih. Gitu loh. Itu kehinaan dan kerendahan. Nggak bakal bisa jaya. Jadi mencintai tanpa membenci itu adalah kelemahan, kehinaan, dan kerendahan. Sebaliknya teman-teman. Sebaliknya. Ketika benci tanpa mencintai. Hati-hati. Ketika benci tanpa ada cinta sedikit pun, akan melahirkan kezaliman. Akan melahirkan kesewenang-wenangan. Akan melahirkan kesombongan. Maka teman-teman semoga Allah muliakan, keduanya, cinta dan benci ini harus berjalan selaras, seiring, seimbang, sesuai kadar yang telah ditetapkan dalam syariat agama kita. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Cinta dan benci. Ya, udah sini Syak? Atau nunggu bunyi nih? Udah bunyi tadi itu? Oh, kira ada HP siapa bunyi tadi ya? Ya, silakan azan dulu. Tafadhal. Nah, kita lanjutkan. Teman-teman semoga Allah muliakan. Tadi kita telah sampai kepada ketika Islam mengajarkan untuk kita menyelaraskan antara cinta dan benci. Ketika Islam mengajarkan atau memerintahkan kita untuk menyelaraskan antara cinta dan benci sesuai dengan kadarnya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, teman-teman semoga Allah muliakan, membenci dan mencintai itu ada aturan dan kendalinya agar tetap dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dan orang-orang yang beriman, mereka akan menimbang semua urusan dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mencerna apa yang diwajibkan untuk dicintai dan apa yang harus dibenci. Dan tentang bagaimana mencintai dan bagaimana membenci.
Dan perkara cinta dan membenci ini tidak diserahkan semata-mata kepada hawa nafsu dari manusia, tapi dikembalikan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Teman-teman, semoga Allah muliakan, mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang telah Allah dan Rasulnya tentukan atau syariatkan. Nah, di sini ada dua macam benci yang ditinjau dari sesuatu yang menjadi objek benci atau cinta. Benci dan cinta. Ya. Dua macam benci yang ditinjau dari sesuatu yang menjadi objek dibenci dan dicinta. Islam membaginya menjadi dua. Yang pertama, yaitu yang dicintai secara totalitas. Ya. Yang pertama adalah yang dicintai secara totalitas. Tidak boleh dibenci sedikit pun. Ini adalah kecintaan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Maka sebagai seorang muslim tidak boleh membenci Allah dan Rasulnya. Karena membenci keduanya bisa menjerumuskan kepada kekufuran yang nyata. Dan termasuk dalam kategori membenci Allah dan Rasulnya, yaitu membenci syariatnya, menentang atau melawan hukum ketetapan Allah, atau enggak terima dengan takdir Allah. Ya, ini termasuk membenci, enggak senang dengan ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang menentang dan melawan ketentuan Allah melainkan karena apa? Ketidaksukaannya atau keingkarannya tersebut. Itu yang pertama. Harus dicintai secara totalitas, nggak boleh dibenci sedikit pun, yaitu Allah dan Rasulnya dan seluruh ketetapan ataupun hukumnya. Ya, misalnya Allah tetapkan ustadznya ngisi kajian sampai jam 10 malam. Nah, kira-kira boleh benci nggak tuh? Hah? Satu orang aja bilang enggak katanya, yang lain pada bingung jawabnya gimana. Enggak, jebak aja. Yang kedua, yang dibenci secara totalitas dan enggak boleh dicintai. Yang dibenci secara totalitas tidak boleh dicintai. Jawabannya adalah siapa? Orang-orang kafir dan musyrik. Kebencian kepada mereka ini turunan dari yang pertama tadi. Kecintaan secara totalitas, yaitu kepada Allah dan Rasulnya dan seluruh turunannya. Dan yang kedua adalah dibenci secara totalitas, gak boleh dicintain sama sekali. Ini keturunan juga dari yang pertama tadi. Dan membenci orang-orang kafir dan musyrik adalah konsekuensi dari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena bukti cinta itu adalah membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai. Paham? Bukti cinta itu membenci apa yang dibenci oleh objek yang kita cintai. Paham kan? Kayaknya bingung ya. Antum nih punya pacar gitu. Nah, dulu lah misalnya. Pacaran tuh nggak seneng kalau makannya cuman bakso, mie ayam, steak dong yang katanya gitu kan. Ya udah, antum nggak seneng steak karena duit antum nggak cukup beli steak gitu kan. Tapi karena cinta udah sama pacar antum, ya udah akhirnya apa? Beliin dah gitu. Walaupun pacaran nggak dibenarkan. Saya ngambil analogi aja gitu ya. Nggak salah istri aja lah. Nah, ya istri. Mau bilang istri takut yang jomblo bingung gitu kan. Ya gitu, istri misalnya kayak tadi mau apa? Udah merasa nggak senang dengan bakso ataupun mie ayam, dimintanya nggak mahal dikit steak. Tapi karena antum cinta dengan istri antum, ya udah beli dah steak gitu kan. Jadi bukti cinta diantaranya adalah ketika membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai. Ya, istri cinta sama suami. Untuk membuktikan cinta kepada suami, si suami nggak senang kalau istrinya makan petai atau jengkol gitu. Tapi istrinya senang banget. Tapi karena cinta sama suaminya, ya udahlah, demi abang adik tinggalin banget gitu. Nah, gitu. Contohnya gitu kan. Jadi bukti cinta adalah membenci apa yang dibenci oleh yang dicintai. Tapi ingat, dan ini perlu lagi saya tekankan. Di garis bawahi, di caps lock, di bold. Tuh. Engkau nggak kebaca nggak tahu. Ingat, bukan pada pribadinya. Bukan pada manusianya. Bukan pada rasnya, sukunya. Tapi kepada misalnya kekufurannya,
kefasikannya, kemaksiatannya, kedurhakaannya. Jadi kalau membenci itu itunya ya. Kan tadi kan kita sampaikan yang harus dibenci secara totalitas adalah dan nggak boleh dicintai yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi ingat, bukan pribadi atau manusianya, sukunya, rasnya. Tapi ingat, yang dibenci secara totalitas adalah kekufurannya, kemaksiatannya, dan kedurhakaannya. Paham? Ya. Dan ini sangat fakta di lapangan bahwa sebagian kita itu ujung-ujungnya benci secara personal. Dia mungkin orang kafir, orang non-muslim. Tapi saking ya menumbuhkan rasa benci kepada kekufuran, personnya pun dibenci. Ketemu kalau sama mereka mukanya masam aja. Kayak nggak ada rahmah-rahmahnya. Seakan-akan yang dihadapin bukan manusia. Seakan-akan yang dihadapin udah pasti ahli neraka. Kan nggak tahu, siapa tahu dia mu'alaf masuk Islam. Ya, yang kitanya nggak tahu juga, wallahu a'lam. Maka itu yang kedua. Nah, ada tambahan yang ketiga oleh para ulama. Ini tambahan saja yang ketiga, yaitu yang dibenci sekaligus juga dicintai. Yang dibenci sekaligus juga dicintai. Ini adalah jenis kebencian kepada ahli maksiat, tapi dia masih dalam kategori orang-orang beriman. Orang yang maksiat, tapi masih dalam kategori orang-orang yang beriman. Dicintai karena imannya dan dibenci karena kemaksiatannya. Itu. Teman-teman semoga Allah muliakan. Kemudian ketahuilah bahwa ada namanya benci karena cinta. Ada yang namanya benci karena cinta. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sang ahli pakar ahli jiwa, menyebutkan bahwa kebencian dalam jiwa sewajarnya itu muncul karena reaksi dari cinta. Kebencian dalam jiwa itu wajar muncul karena reaksi cinta. Ya, sebagaimana juga ada molekul A gitu ya, bereaksi karena ada molekul B gitu. Mana ada anak kimia nggak di sini nih? Nggak ada ya? Fisika gitu, dokter mungkin. Ya. Kebencian dalam jiwa itu muncul karena reaksi apa? Reaksi cinta, paham ya? Benci dalam jiwa itu muncul karena ada apa? Karena ada rasa cinta. Dan ketika seorang merasa bahwa ada hal yang menghalangi dirinya dengan sesuatu yang dia cintai, atau sesuatu itu adalah perkara yang dibenci oleh kekasihnya, atau bisa menyebabkan kemurkaan dari yang dicintainya, maka ia akan otomatis bereaksi membenci perkara yang bisa mengundang murka tadi. Ya, maka ini demikian kebencian orang-orang beriman kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Tapi sayang, di sebagian kita tuh salah menyikapinya. Mungkin keluarganya masih ritual acara-acara yang ada kesyirikannya. Tapi kok rasanya kayak benci banget sama person dari keluarganya tersebut. Kan salah tempat tuh. Jadi sikap sama person tersebut nggak baik. Ngomongnya udah apalagi sama orang tua, Allahu Akbar. Udah nggak ada adab-adab lagi. Jadi orang tuanya yang dibenci. Bukan dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang tuanya. Subhanallah. Ini banyak salah kaprah. Jadi kebencian orang beriman kepada kekufurannya, kesyirikannya, kepada kemaksiatannya. Segala hal yang berlawanan dengan syariat Islam, dan kita ketahui semuanya dibenci oleh Allah dan bisa menghalangi diri dari orang tersebut untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula mencintai sesuatu yang dimurkai oleh Allah itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebencian orang-orang beriman kepada orang-orang kafir adalah karena Allah membenci mereka. Ingat, karena Allah membenci mereka. Karena Allah murka kepada mereka. Dan Allah membenci orang yang mencintai mereka. Dan demikian pula lah seharusnya kebencian kepada ahli maksiat yang masih berstatus muslim adalah benci karena Allah membenci kemaksiatannya dan pelakunya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, benci karena cinta. Dia benci karena cinta. Membenci karena mencintai Allah dan segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian semoga Allah muliakan. Nah, kemampuan untuk membedakan dan menyikapi yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang
mempunyai kematangan ilmu. Jadi antum kalau mau ngelihat orang yang bisa membedakan atau menyikapi yang dicintai dan yang dibenci oleh Allah, itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang ilmunya matang atau ilmunya bermanfaat. Ya. Pengalaman dia, sikap yang dia lebih mengutamakan, yang lebih tinggi kedudukannya, tawadu artinya, atau yang lebih layak dicintai daripada yang lainnya. Tapi sebaliknya, yang rela menanggung sesuatu yang mungkin gak disukai atau lebih disukai hawa nafsunya, ini yang akan menjerumuskan dia kepada salah kaprah tentang bagaimana mencintai atau membenci. Ya, maka teman-teman semoga Allah muliakan. Kita akan lihat bagaimana fenomena kecintaan yang luar biasa. Fenomena kecintaan yang luar biasa. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka lah orang-orang yang mencintai Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan kecintaan yang luar biasa. Para sahabat menjadi tauladan kita, fakta nyata mencintai Nabi dengan kecintaan yang luar biasa. Dan kalau kita dengar cinta kepada Nabi, ini kalimat sederhana tapi maknanya dalam. Dua kata, cinta Nabi, gitu ya. Sampai sebagian dijadiin judul lagu, ya. Malah kalau di searching di YouTube, cinta Nabi itu yang munculnya lagu kayaknya, bukan kajian gitu. Maka kalau perlu trendingkan kajian cinta Nabi ya, biar muncul tuh kajian gitu loh. Dua kata yang maknanya dalam, tapi bisa seorang itu menebus dunia dengan seisinya sampai dirinya. Dan contoh yang paling fenomenal adalah para sahabat. Gak ada lawan. Para sahabat telah menunjukkan bagaimana cinta yang sampai menebus dunia dan seisinya sampai diri-dirinya. Ya, tapi inilah hakikatnya teman-teman sekalian. Dan kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam itu wajib lebih kita cintai daripada siapa? Orang tua. Ya kan? Istri, anak, sampai diri kita sendiri. Dan kecintaan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam bukanlah kecintaan yang bebas ekspresi, bebas berkreasi, gitu kan? Cinta Nabi tapi kan cinta gitu loh. Terserahlah dia mau mengungkapkan kecintaannya, mau nyusun duit 100.000 tulisan Muhammad, I love Muhammad misalnya gitu. Kan ada orang kayak gitu biasanya, saking cintanya tuh dia buat karya, ya, buat karya yang kayaknya susah dibuat tapi menunjukkan kecintaannya gitu kan, gitu. Cinta sama Nabi Muhammad ya gitu tadi, nyusun duit 100.000 sampai tulisannya I love Muhammad gitu, subhanallah. Ya kreasi sih, tapi nggak gitu juga. Kecintaan kepada Nabi kita alaihi wasallam bukan sesuatu yang semau-mau Anda gitu loh. Bebas ekspresi, kreatif katanya tadi, kreatif, das gitu kan. Enggak, bukan di situ tempatnya. Tapi kecintaan kepada Nabi, teman-teman sekalian semoga Allah muliakan, itu ada aturannya. Ada aturan yang indah dan elegan. Nggak boleh berlebih-lebihan dan juga nggak boleh disepelein. Nggak boleh ngada-ngada. Karena beliau begitu mulianya, agungnya untuk dipuja dengan sesuatu yang tentunya bukan dari ajaran yang beliau ajarkan. Teman-teman semoga Allah muliakan, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi, menyebutkan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Thauban bin Bujdad radhiyallahu ta'ala an. Ada yang kenal? Thauban bin Bujdad radhiyallahu ta'ala an. Gak ada yang kenal? Beneran gak ada yang kenal nih? Apa tawadu aja, nggak pura-pura nggak kenal? Hah? Nggak kenal? Thauban bin Bujdad radhiyallahu ta'ala an disebutkan oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Baghawi. Beliau adalah bekas budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita terkadang harus juga main di level ini teman-teman sekalian. Main kenal para sahabat yang kadang nggak dikenal orang. Bekas budak Nabi alaihi wasallam. Thauban bin Bujdad radhiyallahu ta'ala an. Beneran nggak kenal nih? Beneran nggak kenal? Nggak kenal. Kenapa beliau? Nama aja nggak kenal, Ustaz. Apalagi tanya beliau ini kenapa gitu. Gitu. Kalau tanya Abu Bakar,
Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar ini udah sahabat yang paling dekat sama Nabi, udah tahu. Tapi kalau ditanya udah sahabat yang nggak dikenal, terusnya ada apa beliau nih? Beliau adalah sosok sahabat yang sangat mencintai Nabi alaihissalam. Sangat mencintai Nabi. Ya para sahabat yang lain juga iya, Ustaz. Iya benar. Tapi beliau ada kisah nih. Jadi suatu hari Thauban bin Bujdad radhiyallahu ta'ala ini menemui Nabi alaihissalam. Ya sahabat yang lain juga ketemu Nabi, Ustaz. Benar. Tapi ini lain lagi ceritanya. Dengerin aja dulu. Ya. Suatu hari Thauban nemuin Nabi alaihissalam, tapi wajah beliau berubah. Wajah Thauban berubah. Rona wajahnya berubah. Raut wajahnya berubah. Yang mana wajah ini mengisyaratkan kekhawatiran, kesedihan yang sangat mendalam. Kesedihan, kekhawatiran yang bergemuruh di dada beliau radhiyallahu ta'ala. Ketika melihat kejadian tersebut, Rasul kita alaihissalam sosok manusia yang sangat paham kepada orang lain. Nabi itu sangat paham, teman-teman sekalian. Kalau melihat sahabatnya lagi begini, lagi begitu. Thauban, mantan budak Nabi alaihissalam, mantan budak, berarti pernah hidup dekat banget dengan Nabi. Maka Nabi bertanya kepada Thauban, "Wahai Thauban, kok wajah engkau kayak gitu? Nggak kayak biasanya. Ada apa gitu? Kok kayaknya bimbang? Kok kayaknya khawatir gitu?" Kan gitu. Kalau masa kita sekarang, antum biasa sama ustadz, terus muka antum muram gitu, pucat. Antum ngapa? Belum makan gitu? Atau utang belum bayar gitu kan ya. Itu kalau ustadznya paham. Tapi kalau ustadznya cuek, kalau ustadznya tak peduli, mungkin udah pucat, tidak dipedulikan sama ustadznya. Ya, tapi kan semua orang punya karakter, dan ustadz bukan nabi juga, bukan rasul. Rasul bertanya kepada Thauban, apa yang membuat raut wajah engkau tuh berbeda, wahai Thauban? Maka Thauban menjawab, teman-teman sekalian, perhatikan jawabannya. Ya Rasulullah, aku nggak lagi sakit, atau nggak enak badan, enggak ya Rasulullah. Aku hanya kepikiran, kalau aku nggak ngelihat engkau, aku takut berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Dan perasaan itu tuh ada di diriku ya Rasulullah. Sampai aku tenang tuh kalau aku ngelihat engkau. Allahu Akbar. Dan kemudian belum selesai sampai aku cuma ngelihat engkau ya Rasulullah. Tapi aku teringat akhirat. Aku takut kalau di akhirat aku nggak berjumpa dengan engkau. Karena semua tahu ya Rasulullah, engkau berada di kedudukan yang tinggi bersama para nabi dan para rasul, dan para sahabat-sahabat yang besar yang dekat dengan engkau. Dan aku, kata Thauban, seandainya pun masuk surga, aku berada di tingkatan yang lebih rendah daripada engkau ya Rasulullah. Apalagi seandainya aku nggak masuk surga, aku tak akan melihat engkau selama-lamanya. Subhanallah. Thauban radhiyallahu ta'ala an. Teman-teman, semoga Allah muliakan. Dari kisah ini, dari kejadian ini, Allah Jalla wa'ala turunkan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-69. An-Nisa 69. Ayat yang menjadi tafsir dalam suratul Fatihah. Apa ayatnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang-orang yang kau berikan nikmat kepadanya. Sebagian para ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan ayat An-Nisa ayat ke-69. Apa bunyi ayatnya? Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, barang siapa yang mencintai dan membenci karena Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa di antaranya? Minan nabiyyin, dari para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Subhanallah.
Teman-teman sungguh Allah muliakan, Sauban bin Bujdat radhiyallahu taala an telah mengajarkan kepada kita bagaimana cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi. Cinta dan benci karena Allah dan karena Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini menjadi pukulan telak kepada kita. Pukulan keras kepada kita. Sekelas Sauban saja khawatir. Khawatir nggak ngelihat Nabi. Khawatir nggak dengar kabar dari Nabi. Khawatir nggak dengar hadis Nabi. Khawatir nggak dengar petuah nasihat dari Nabi. Ya, sampai kekhawatiran itu mengangan-angankan beliau kepada kehidupan akhirat. Ya Allah, kalau di akhir nggak ketemu Nabi gimana? Ya Allah, di akhirat Nabi kan bersama para Nabi, sama orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, syuhada, shadiqin. Kita ini siapa? Gitu. Ini sahabat yang ngomong gitu, teman-teman sekalian. Kita bukan sahabat. Silakan kita timbangkan diri kita masing-masing. Kemudian sahabat yang lainnya, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an. Ketika sedang berkebun di kebun beliau. Beliau sedang berkebun di kebun beliau. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an. Ketika beliau sedang berkebun nih, lagi kerja, lagi bertani gitu kan. Kemudian anaknya datang. Antum kalau lagi kerja, anak antum datang kira-kira gimana sih? Ngapa sih balik gitu. Gitu biasanya kan. Nanti ngacau nih, rusak nih, susah nih gitu. Ini nanam anggur mahal nih, ditarik-tarik gugur semua gitu. Ya. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an ketika sedang berkebun, anaknya datang, tapi anaknya nggak ngangguin. Anaknya datang bawa kabar. Kalau Nabi alaihissalam itu wafat. Nabi alaihissalam telah wafat. Maka perhatikan ucapan Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an ketika mendengarkan sosok yang sangat dia cintai meninggal dunia. Allahumma adhib basari hatta la ara ba'd habibati Muhammad ahadan. Ya Allah, hilangkan penglihatanku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah kekasihku Muhammad. Subhanallah, teman-teman. Beliau katupkan kedua telapak tangannya ke wajahnya sambil mengucapkan kalimat tersebut, dan Allah kabulkan doanya. Allahu Akbar. Beliau jadi tunanetra. Bayangkan, saking gak mau ngelihat kepada selain gak pada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Cinta, teman-teman sekalian. Ini kalau udah beneran cinta sampai segitunya. Dan tidak ada pemandangan yang lebih indah dari bagi para sahabat ridwanullah ajma'in melebihi memandang wajah Rasul alaihi salatu wassalam. Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala ingin pandangan terakhirnya adalah wajah Nabi alaihi wasallam. Gak mau lagi ngelihat kepada selain Nabi. Ini cinta, beneran cinta luar biasa, teman-teman. Dan saat memejamkan mata, beliau tak ingin ada bayangan lain dalam benak beliau. Yang ingin beliau bayangkan wajahnya Nabi alaihi wasallam yang mulia tersebut. Subhanallah. Kecintaan yang luar biasa. Fenomena yang lainnya dari sahabat yang luar biasa pula, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Seorang sahabat dari Habasyah, Ethiopia, kulit hitam. Muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu cintanya kepada sang Nabi terus tumbuh hingga maut datang kepada beliau. Beliau pernah nggak mau azan lagi semenjak Nabi wafat. Beliau nggak mau azan lagi semenjak Nabi wafat. Karena saking ketika beliau melantunkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, nggak sanggup beliau. Nggak sanggup. Nggak kelanjut azannya, maka beliau berhenti. Beliau resign dari muazin. Sampai menjelang akhir dari hidup beliau, saya lupa itu masa Khalifah Umar atau Abu Bakar atau Umar, kalau nggak salah Umar, wallahu alam, minta, Bilal, tolong azan. Kami rindu dengar azan engkau ketika masa Rasul dahulu. Paling nggak kita nostalgia lah. Pengen dengerin azan engkau, Bilal. Ini nggak lama sebelum kematian Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Dan ketika sampai menjelang sakratul maut dari Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an, ahli surga nih jamaah. Keluarganya sedih. Teman-temannya sedih. Ya gimana nggak sedih? Muazin Nabi, orang yang dekat sama Nabi, ahli surga mau meninggal nih.
Ya, mereka mengatakan betapa besar musibah. Ini orang baik mau meninggal, ahli surga mau meninggal, yang terompah hentakan sandalnya di surga mau meninggal. Gimana untuk bayangkan? Subhanallah, betapa besar musibah, kondisi. Tapi perhatikan jawaban Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Enggak, saya bahagia. Besok saya berjumpa dengan kekasih saya, Muhammad dan para sahabatnya. Subhanallah. Cinta teman-teman sekalian. Ya. Kalau udah cinta kayak gini nih, nggak benci lagi yang namanya mati. Ya, cinta yang tulus dari para sahabat ridwanullah majma'in, nggak benci lagi sama nama mati. Tapi kita masih terlalu takut sama mati. Ya, mungkin takut mati, tapi konteksnya benci gitu. Ya, konteksnya benci, dan terkadang kita akan melakukan apapun bagaimana kita nggak mati, kan kadang gitu. Banyak orang mengeluarkan, berusaha semaksimal mungkin agar dia nggak mati. Oh, berarti nggak usah berobat? Enggak. Saya bukan bahas masalah Anda boleh nggak apa nggak berobat, mampu apa enggak. Tapi lihat bagaimana orang-orang hebat tersebut ketika cinta mereka telah terpatri dalam hati-hati mereka, rindunya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya, subhanallah, membuat kita malu. Padahal mereka orang-orang terbaik tuh, ahli surga, dijamin surga, Allah ridho kepada mereka. Tapi tulusnya cinta mereka kepada Nabi mereka luar biasa. Tak jarang cinta kita hanya kadang mengaku-ngaku saja teman-teman sekalian. Kita ini banyak ngaku-ngaku doang, ngaku pengikut Nabi, ngaku Muhammadiyah, ya, sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak yang palsu, casingnya doang, KW doang, gitu kan. Ya, makanya ada sebuah nasihat dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar, fa'alaihi tu'radul asya ala khalqihi wa siratihi wajih, fama wafaqaha fahuwal haqq, wa ma khalafaha fahuwal batil." Kata Sufyan bin Uyainah. Dan tamparan keras bagi kita semua teman-teman sekalian. Kalau kita masih nggak bisa menyelaraskan antara benci dan cinta. Kata Sufyan bin Uyainah, sesungguhnya Rasul alaihissalam adalah parameter tertinggi, timbangan tertinggi. Segala hal itu ditimbang dengan parameter Nabi. Segala sesuatu ditimbang dengan standar Nabi. Semua yang beliau lakukan, semua yang ada pada diri beliau itu parameter semua teman-teman. Akhlak beliau, kata Sufyan bin Uyainah, sejarah kehidupan beliau, petunjuk beliau, semua itu parameter, kata Sufyan bin Uyainah. Fama wafaqaha fahuwal haqq. Apabila sebuah hal atau sikap sesuai dengan yang ada di dalam diri Nabi, itulah kebenaran. Dan apa yang menyelisihi apapun dari beliau itu kebatilan. Perhatikan dari kalimat Sufyan bin Uyainah teman-teman sekalian. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Ketika beliau menjelaskan tentang adab, akhlak, bahwa Imam Ibnu Jama'ah menyampaikan ini, menukil perkataan Sufyan bin Uyainah, bahwa kalau ingin mengikuti sunnah Rasul, ikutilah secara kafah, secara totalitas, jangan secara parsial. Karena sebagian orang mengklaim mengikuti sunnah. Ingat, kita mengklaim mengikuti sunnah itu cuma dari sisi penampilan saja. Benar sih, dari sisi penampilan bagus, nggak kita diskreditkan, nggak kita pungkiri. Atau hanya dari sisi sholat, pakai dalil lagi, kan dalilnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Iya benar, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tegap nih kaki nih, wah, setengah meter ngangkang, gitu loh, sampai tumitnya yang keluar. Saya kadang pun heran, subhanallah. Hadisnya adakah sampai tumit itu keluar gitu? Apa nggak keluar? Ini kalian lurusnya begini nih. Saking dia mungkin, oh tuh hadis orang rapakan sab Ustaz. Aduh, iya, dah. Jadi sebagian mengklaim mengikuti sunnah Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya benar teman-teman sekalian. Sholat ibadah terbaik dalam Islam. Setelah dua kalimat syahadat. Sholat bagus.
Tapi jangan Anda ikutin Nabi cuman sholatnya doang. Karena semua dari diri Nabi itu parameter kebenaran. Selain sholat, zikir, penampilan, janggut misalnya, cingkrang misalnya, hijab bagi para akhwat ataupun cadar. Teman-teman yang banyak lupa, akhlak beliau juga harus kita ikuti. Adab beliau juga harus kita ikuti. Akhlak dan adab kita sebagai pengikut Nabi harus berkiblat kepada Nabi. Cinta dan benci kita juga harus berkiblat kepada Nabi, teman-teman. Tapi nyatanya banyak enggak. Nyatanya banyak enggak mengikuti sunnah secara kafah. Enggak mengikuti sunnah secara komprehensif. Sholat aja ngikutin Nabi, tapi lisannya enggak ngikutin Nabi. Hatinya enggak ngikutin hati Nabi. Lisannya enggak berusaha mengikuti bagaimana lisannya Nabi. Haji boleh-boleh. Dalilnya khudhu anni manasikakum, kata Nabi. Ambillah dariku manasik haji kalian. Tapi hendaklah pemilihan kata, lisannya, manajemen emosinya, marah-marahnya ikutin Nabi juga. Enggak bapernya juga ikutin Nabi. Semuanya ikutin Nabi, teman-teman sekalian. Enggak boleh setengah-setengah. Ini yang dimasukkan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Pelajari akhlak beliau, pelajari sirah beliau ketika beliau di Mekah. Lihat bagaimana ketika sabarnya beliau alaihissalatu wassalam ditimpukin di Taif, dilemparin batu, dan malaikat gunung telah siap mengeksekusi penduduk Taif pada waktu tersebut. Apa jawaban beliau alaihissalatu wassalam? Gak usah, aku masih berharap dari keturunan-keturunan mereka, dari sulbi-sulbi mereka, lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Pernah nggak antum terucap dari lisan antum atau terbetik dari diri Anda ketika melihat mungkin orang tua atau orang sekitar kita berbuat syirik kepada Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, semoga dari cucu bapak saya mungkin, anak saya nanti jadi orang-orang yang mentauhidkan Engkau. Tapi realitanya kita kadang celah mereka, kita jatuhkan mereka, kita mungkin sentak mereka. Dan gitu yang terjadi di sekitar kita. Bukan kayak Nabi, padahal kita ngaku mengikuti sunnah Nabi, tapi kita nggak ngelihat sikap Nabi ketika dijatuhin gitu loh, dilemparin batu berdarah nih. Antum ada ketika mengingatkan orang tua antum ketika berbuat syirik kepada Allah, kemudian bapak antum ambil batu melempar antum? Ada nggak? Enggak. Subhanallah. Ya, kita nggak ngikutin Nabi secara kafah kalau kayak gini. Maka kita perlu latih, teman-teman sekalian. Atur cinta dan benci kita karena Allah dan Rasulnya secara kafah. Lihat Nabi nggak dendaman. Beliau nggak punya masalah, apalagi masalah pribadi. Gitu. Punya akhlak gampang maafin orang. Antum kalau tahu bagaimana Nabi mau sholatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sampai Umar kaget. Subhanallah. Nabi kita alaihissalatu wassalam, katanya kita sering mengikuti sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi ini. Sunnah Nabi bukan cuma 1, 2 teman-teman. Sunnah Nabi itu banyak. Bahkan sunnah Nabi yang diantara sunnah yang usul, kata para ulama, usul dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Apa dia sunnah Nabi? Yang sangat pokok itu adalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak adalah diantara sunnah Nabi yang pokok, nggak boleh dibuang. Manajemen jiwa, manajemen hati, manajemen cinta dan benci, ini pokok teman-teman, nggak bisa Anda kesampingkan. Ya. Adapun ketika pakaian, style, nggak masuk ke usul, gitu loh. Tapi kadang kita lebih demen, ya di mana-mana lah. Orang tuh lebih senang bahas masalah furu' daripada usul, gitu kan? Senang tuh kalau masalah khilaf tuh, khilafiyah tuh paling senang. Yang usul tuh rasanya bosan banget. Mau adab lagi, akhlak lagi gitu loh. Padahal ini usul, pokok loh ini. Nggak boleh dikesampingkan. Tapi banyak dilalaikan oleh sebagian kita. Jadi cinta dan benci itu juga masalah adab dan akhlak dan termasuk usul. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Wasithiyah, ya, para ulama menyatakan bahwa masalah adab akhlak termasuk di sana adalah cinta dan benci.
Itu merupakan asas prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya teman-teman semoga Allah muliakan, tak kala Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Hambal rahimahullahu ta'ala dan para ulama-ulama yang lain ketika mengatakan wa ya'taqiduna makna qaulin nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa atau qama qalahum, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini makna sabda Nabi, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi mereka benar-benar yakin bahwa akhlak, adab, sebagaimana pembahasan kita tentang masalah benci atau cinta dan benci, itu merupakan parameter keimanan. Dan kita sebutkan di awal tadi, di antara kesempurnaan keimanan apa? Cinta dan benci karena Allah. Maka daripada itu jemaah dan teman-teman sekalian semoga Allah muliakan, kalau kita mengaku manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku mengikuti sunnah Nabi, kita harus memperbaiki masalah ini. Kita harus memperbaiki, membenarkan lagi, menyelaraskan lagi antara cinta dan benci kita. Ya. Dan kita harus lihat bagaimana para salafus saleh terdahulu, para sahabat, para ulama terdahulu mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka. Jangan jadikan sebagian sunnah Nabi atau hanya penampilan itu menjadi kiblat kita atau kebiasaan kita. Teman-teman yang semoga Allah muliakan. Makanya ini yang membuat sekelas Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala an. Abdullah bin Zubair, sahabat yang mulia radhiyallahu taala an. Apabila ada yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Abdullah bin Zubair, apa yang terjadi? Abdullah bin Zubair akan menangis terseduh-seduh hingga matanya tak mampu lagi meneteskan rindu dan kesedihan. Ini baru cinta teman-teman sekalian. Ini baru cinta yang sebenar-benarnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an gak mampu kalau ada yang nyebutin Nabi di hadapan beliau akan nangis terseduh-seduh hingga matanya tak mampu lagi menahan rasa rindu dan kesedihan yang luar biasa. Teman-teman semoga Allah muliakan, analogi yang kita sampaikan adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah yang mulia. Dan umat Islam pada umumnya itu berlomba-lomba menyatakan cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Ya, karena kecintaan kepada Nabi itu akan bisa menguatkan jiwa, teman-teman. Akan menjadi penyujuk jiwa. Ketika lagi kita berat-beratnya dapat masalah, ingat Nabi, bagaimana Nabi itu lebih susah daripada kita sebenarnya. Dan mencintai beliau itu akan menerangi diri kita. Karena beliau itu semuanya petunjuk loh. Dari A sampai Z isinya petunjuk. Ya. Dan tidak ada kehidupan yang bahagia, hati yang lapang, yang tentram kecuali dengan mencintai Allah dan Rasulnya dan membenci karena Allah dan Rasulnya. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang mencintai Nabi, mencintai Allah dan Nabinya dengan sebenar-benarnya. Mereka hidup dalam kebahagiaan. Jiwa mereka syahdu. Hati mereka tenang. Mereka bisa menikmati rasa cinta tersebut. Mereka menjadi sosok-sosok yang mulia di dunia dan di akhirat bahagia. Dan mereka tahu bagaimana rasanya yang namanya bahagia. Tuh, kita kalau mau tahu namanya bahagia, cintalah karena Allah dan Rasulnya dan bencilah karena Allah dan Rasulnya. Dan keadaan sebaliknya teman-teman, ketika kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak melandasi kecintaan dan kebencian karena Allah dan Rasulnya, kita akan merasakan kegundah gulanaan. Jiwa kita akan hampa, perasaan kita akan sakit, dan kita akan rugi di dunia dan di akhirat waliyadzubillah. Dan setelah kita mengetahui bagaimana hebatnya para sahabat, cinta mereka dan pengagungan mereka para sahabat terhadap Rasul kita alaihissalam, tentunya kita semakin bersemangat untuk meneladani para salafus saleh tersebut ketika mereka mencintai nabinya, rasulnya, tentunya dengan cara yang tidak berlebihan, tidak menyepelekan, dan cara mereka mencintai nabi itu juga diridhoi sama nabi, disenangi sama nabi. Ya.
Mereka menangis, teman-teman. Mereka nangis, tapi mereka nggak berani menyorotkan pandangan kepada Nabi. Ya, mereka bahagia. Mereka senang kalau Nabi senang. Ya, tapi mereka tidak pernah merayakan ya dari hari kelahiran Nabi. Dianggap menyatakan bukti kecintaan kepada Nabi. Mereka tidak pernah menyatakan suatu amalan di hari kelahiran sang qudwah hasanah tersebut, baik dengan rangka pengagungan. Ya, maka apakah kita yang belajar dari mereka bagaimana cara mencintai Nabi, mencintai Allah, ataukah sebaliknya? Maka demikianlah kita sebagai umat akhir zaman yang kadang sering nyebut cinta, tapi nggak paham apa itu arti cinta. Ya, yang akhirnya apa? Ya banyak ngada-ngada, banyak casing doang. Ya, penampilan, spek udah case-nya kayak Nabi dari atas sampai bawah, tapi isinya nol besar. Maka silakan lihat, renungkan di sekitar kita itu menjadi fakta. Ya, entah itu diri kita atau orang sekitar kita, maka semoga Allah mudahkan untuk kita berubah biiznillah. Saya rasa demikian untuk materinya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ta'ala bisawab. Jika ada yang ditanyakan, saya persilakan kepada teman-teman sekalian. Apa yang menyebabkan para sahabat itu lebih mulia daripada manusia di zaman sekarang dan setelah para sahabat? Apa yang menyebabkan para sahabat lebih mulia daripada manusia di zaman sekarang? Nah, jazakallahu khairan pertanyaannya, dan pertanyaan yang mungkin menjadi harapan-harapan kita juga. Kenapa nggak kita yang dipilih gitu kan ya? Yang pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara konsep hakikat cinta dan benci kepada Allah, cinta dan benci semua dilandasi karena Allah. Ya, apa yang telah dibawa oleh diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah apa? Ada yang ingat? Nggak boleh benci dengan, di antara dasar atau hakikat cinta dan benci karena Allah dan Rasulnya itu apa? Nggak boleh benci dengan apa? Bukan itu. Kan pertanyaannya, kenapa para sahabat lebih mulia dibanding orang yang setelahnya atau di zaman kita lah sekarang nih. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan saya sampaikan tadi di awal, bahwa di antara konsekuensi cinta dan benci karena Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh benci apa? Nggak boleh benci apa? Apa yang harus dicintai? Jadi yang lain? Nggak boleh benci dengan segala apapun ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Lupa? Apa kelewatan? Apa ketiduran tadi? Ya. Kita nggak boleh benci dengan apapun ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Allah menetapkan bahwasanya generasi terbaik, khairun nasi qarni, siapa dia? Para sahabat. Ya. Allah telah menetapkan bahwa sebaik-baik generasi ya generasi orang yang hidup bersama Nabi. Itu ketetapan Allah. Boleh benci? Nggak boleh. Iri? Gibtoh? Tahu gibtoh? Apa gibtoh? Gibtoh itu adalah iri dalam tanda kutip tapi dalam kebaikan. Gibtoh sama para sahabat ya nggak masalah. Ya. Gibtoh itu iri tapi dalam kebaikan. Ya. Merasa tersaingi dalam amal soleh, dan itu memotivasi dia untuk beramal soleh juga, bukan mau jatuhin temannya gitu loh, atau jatuhin yang lain gitu loh, atau saking gibtohnya atau saking irinya sama para sahabat akhirnya jatuhin sahabat agar dia merasa naiknya levelnya sahabat. Nah, ini ngawur gitu ya. Jadi yang pertama, bahwa Allah telah pilih mereka sebagai orang-orang terbaik dan orang-orang pilihan. Dan dalam hadis Nabi juga pernah disebutkan bahwa ketika Allah melihat hati-hati para hamba-hambanya, hati-hati para manusia, dan Allah dapati manusia-manusia dengan hati-hati yang bersih adalah para sahabat. Itu diantara sebab kenapa mereka terpilih menjadi generasi terbaik, manusia terbaik, karena ketika Allah survei, Allah pilih, Allah analisa, maka inilah yang pas dan cocok untuk dijadikan manusia terbaik dalam generasi
sepanjang manusia hidup. Ya, nah dengan nabinya dan juga dengan para pengikutnya. Gitu. Itu di antara dua alasan yang insya Allah kenapa Allah nggak pilih kita sebagai generasi terbaik, kok para sahabat gitu loh. Yang pertama itu ketetapan Allah, nggak boleh kita pungkiri. Dan yang kedua adalah ketika dalam hadis Nabi disebutkan tentang ketika Allah melihat hati-hati dari para hambanya, ya Allah lihat hati yang paling bersih adalah hati para sahabat. Ya, gimana nggak bersih antum lihat? Bayangkan, ya nggak ngelihat Nabi sedih, ya ketemu Nabi atau disebutin Nabi di sisinya nangis segala macam. Ya, itu menunjukkan betapa bersihnya dan murninya hati para sahabat. Makanya kita kadang kalau dinasihatin dengan hadis Nabi kemudian kita dongkol atau membalas nggak terima, oh bisa jadi hati kita nggak bersih. Tapi kalau hati kita bersih, kita dinasihatin dengan hadis Nabi, diingatin dengan hadis Nabi, terus kita nangis, terus kita takut, insya Allah mungkin Allah udah pelan-pelan membersihkan kerak-kerak dari dosa-dosa hati kita. Ya, saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Jangan malu-malu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soal Ustaz. Yang pertama, saya pernah menyaksikan langsung di televisi seorang Ustaz yang dengan nama besar yang di situ mempertanyakan tentang merayakan kelahiran Nabi. Sedangkan di negara-negara Arab sudah lama juga dirayakan. Pertama. Kemudian yang kedua, sebetulnya mulai kapan muncul tradisi merayakan ulang tahun Nabi, kelahiran Nabi? Terima kasih. Oh, nah. Jazakumullah khairan pertanyaannya Pak. Dan pertanyaan yang berat bagi saya karena saya nggak hafal tanggal-tanggal atau tahunnya. Walaupun pernah baca tentang masalah ini, sedikit yang ada di benak saya lah Pak ya, yang saya ingat tentang masalah ini. Yang pertama kan ada statement salah seorang ustadz yang menyatakan bahwa perayaan tersebut telah dilakukan oleh lama dari bangsa-bangsa Arab juga gitu ya Pak ya. Dan kira-kira kawan-kawan berani nggak benarkan itu benar atau salah? Bahwasanya perayaan ini juga telah dilakukan oleh bangsa Arab dan itu lama. Benar apa salah? Salah. Salah. Yang bilang benar siapa? Benar. Angkat tangan ya biar saya survei. Yang bilang benar, bahwasanya pernyataan itu benar. Bahwasanya perayaan itu telah dilakukan oleh bangsa Arab dalam jangka waktu lama. Satu orang. Sisanya yang lain apa? Salah. Hah? Gak tahu jawab apa? Ya benar. Ya, kalau udah puluhan tahun, apalagi berabad-abad dilakukan itu udah lama banget berarti. Dan itu benar. Perayaan itu telah dilakukan berabad-abad lamanya. Dan dilakukan sama siapa? Bangsa Eropa apa Amerika? Ya Arab, gitu kan. Karena dari Islam. Ya. Bangsa Arab. Dan itu benar. Ya. Ketika itu benar kita nyatakan benar. Tapi nggak menyingkap bahwasanya itu sebuah kebenaran. Nah, gitu. Gitu. Itu yang perlu digarisbawahi, bahwasanya kebenaran bukan kita ambil atau kita jadikan sebuah fakta ilmiah bahwasanya itu dibenarkan gitu loh Pak. Ya. Memang benar perayaan itu sudah dilakukan bertahun-tahun dari berbagai macam generasi sampai dari bangsa Arab sampai tersebar juga ke tanah air kita Nusantara Indonesia ini gitu kan. Jadi memang seperti itu adanya. Nah, melanjutkan kepada pertanyaan kedua, ya. Jadi pertanyaan pertama kita cut dulu bahwasanya nggak bisa dijadikan patokan atau fakta atau hujah bahwasanya ketika memang ini barang udah lama terus dijadiin sebuah pembenaran gitu loh. Ya. Barang ini udah lama terus dijadiin pembenaran gitu loh. Tahu nggak barang atau sesuatu yang udah lama banget dan itu sampai sekarang juga ada dan sebagian nggak semua, sebagian dijadikan sesuatu ini jadiin pembenaran oleh sebagian orang. Ada yang tahu nggak sebutin apa? Ini sesuatu udah lama banget nih, lama banget dari bisa dibilang manusia ketiga keempat di alam semesta lah. Perkara ini ada dari manusia yang ketiga atau keempat di alam semesta dan perkara ini ada sampai sekarang dan sebagian dijadiin pembenaran oleh orang gitu loh. Apa dia? Apa? Pembunuhan.
Sebagian orang beneran nggak pembunuhan itu zaman sekarang? Maksudnya sampai sekarang? Ya kan? Saya belum lama baca berita ada seorang pemuda remaja 18 tahun itu membunuh bapak tirinya gara-gara bapak tirinya itu memperkosa adiknya sama ibunya kalau nggak salah. Itu dibunuh. Pertanyaan saya, benarkah dalam Islam mengajarkan seperti itu? Membunuh orang tua tiri ketika orang tua tiri memperkosa ibu kita atau dan juga adik kita? Enggak, saya nanya, dalam Islam dibenarkan nggak bunuh kayak gitu? Nggak boleh berarti kan? Tapi sebagian bilang, wah kalau saya baca komentarnya di media sosial itu, saya bilang, oh itu apa tuh? Kalau aku pun gitu tuh, gitu. Subhanallah. Dijadikan pembenaran, pembunuhan gitu loh. Walaupun sebejat atau separah itu yang dilakukan oleh pelaku. Sama juga kayak tadi loh. Mau berapa lama lah pembunuhan lah dah paling lama banget dari manusia ketiga dan keempat di alam semesta ini, Pak. Pembunuhan. Anaknya Nabi Adam alaihissalam, gitu kan. Tapi sampai hari ini ada dan sebagian dibenarkan. Gitu. Maksudnya nggak masalah loh bunuh kalau kayak gitu. Intinya nggak bisa benda udah lama terus hakikat benda ini nih salah gitu loh. Perkara ini salah gitu loh, nggak dibenarkan. Terus ketika dianggap udah lama udah bener aja gitu, nggak bisa. Jadi nggak bisa dijadiin fakta ilmiah atau hujah dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak kapan? Yang saya ingat itu sejak ada yang ingat dinasti siapa? Dinasti Fatimiyah namanya, Pak. Dinasti Fatimiyah, dan seingat saya pun, sebatas yang saya tahu, dinasti Fatimiyah ini jauh berada dari, yang pasti dari 4 khalifah pertama, Pak. Jauh banget masanya. Dari 4 khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dari itu baru dinasti Umayyah, baru setelah itu baru dinasti Abbasiyah. Jadi jauh, Pak. Jauhnya mah berabad-abad jadi hitungannya. Ya, munculnya itu benar-benar udah generasi yang sangat jauh, tapi saya nggak ingat benar. Mungkin ada yang tahu generasi apa ada di generasi tabi'ut tabi'in atau setelahnya. Karena kan Nabi cuma jamin 3 generasi terbaik itu, Pak. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Nah, tuh. Sebaik generasi adalah generasiku, sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum. Yang kedua, generasi orang yang ngikutin sahabat siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum kata Nabi. Kemudian tabi'ut tabi'in. Dah, tiga ini aja nih yang insya Allah selamat kalau beragama atau bagaimana dalam beragama Islam. Setelahnya, Allahu alam. Maksudnya Allahu alam bisa jadi kemungkinan besar penyimpangan makin merajalela. Ya, kenapa merajalela? 4 khalifah aja penyimpangan macam-macam kan, Pak? Yo, Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah, udah ada banyak murtad gitu kan. Ngaku Nabi segala macam. Itu generasi terbaik Mas itu, bayangin. Gimana kalau udah 3 generasi terbaik ini lewat? Kebayang nggak betapa makin kacau balaunya, ngawur-ngawurnya. Maka termasuk yang di antara ngawurnya itu tadi, apa perayaan dari lahir Nabi alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya, siapa sih nggak senang Nabi lahir? Siapa yang nggak senang Nabi itu makin senang? Tapi Nabi nggak pernah senang ketika maksudnya Nabi nggak pernah nampakkan kesenangannya ketika beliau lahir gitu loh. Kan nggak ada satupun riwayat bahwasanya menunjukkan Nabi itu senang ketika hari beliau lahir. Sebagian berhujah, oh Nabi berpuasa katanya ketika hari Senin gitu kan ya. Ya kan? Ya, beliau berpuasa ketika hari Senin karena itu hari kelahiran beliau gitu loh. Ya. Tapi sekalipun Anda berhujah dengan hujah dalil puasa Senin tadi itu, kan Senin Kamis juga gitu loh. Nah, lihat bagaimana para generasi terbaik memahami hadis ini dan bagaimana mereka mengaplikasikannya. Intinya itu tadi, Islam udah kafah, ajaran Nabi setelah kafah, ketika emang ditambah ataupun dikurang-kurangi maka sungguh tidak rasionis atau tidak masuk logika, ya, dan tidak masuk dalam para pakarnya kalau saya bilang. Maka sungguh aneh dan sungguh mengherankan ketika memang orang yang bukan pakarnya atau dalam bidangnya mengotak-atik atau mengubah-ubah, maka sungguh yang terjadi adalah sebuah kecelakaan dan sebuah kejelekan. Ya, betapa orang yang telah Allah ciptakan dengan alis apa adanya, ketika dia ubah-ubah, makin dicentangkannya ke atas, maka jadilah dia makan macam pesumo Jepang misalnya gitu kan. Ya, termasuk juga kadang motor udah dari pabrikan udah standar-standarnya gitu, dia kecilkan bannya, dia besarkan knalpotnya. Apa yang indah kah kalau orang yang paham pakarnya di bidang otomotif atau ya apa orang pakar dari Jepang yang paham otomotif ini gitu. Kita dianggap bodoh, dianggap goblok. Ya kan? Norak, kampungan, ya nggak? Gitu loh. Begitu pula agama kalau udah mau ditambah, dikurang, ya pada kacau balau semua gitu loh. Kendaraan aja lah, kalau udah ngeliat ada macam-macam modif nggak karuan, nggak ada yang genah saya lihat. Ya, ujung-ujungnya harga jatuh gitu kan, udah nggak asik bener lah gitu. Begitu pula agama.
Ya, itu analogi simpel aja dalam masalah dunia. Apalagi agama, kalau udah nambahin sesuatu yang Nabi pun nggak pernah, ya udah. Akhirnya lupa dan menjadi kekacauan gitu loh. Seperti itu yang saya bisa jawab. Allah alam bisa. Walaupun masih tetap ada pejuang-pejuangnya, Pak. Tetap sampai akhir zaman yang namanya kesesatan atau orang yang nggak selaras dengan petunjuk Nabi tetap pasti ada dan tetap bakal terus memperjuangkan. Ya, sebagaimana itu sunatullah. Sunatullah bahwasanya antara kebaikan dan kebatilan itu pasti ada, nggak mungkin nggak. Ya, makanya endingnya nanti kan siapa? Siapa endingnya nanti? Hah? Tahu nggak endingnya siapa nanti nih? Belum tahu kisahnya, Ustaz. Ya, belajar Al-Bidayah wan Nihayah. Siapa endingnya? Dajjal. Aku nggak tahu endingnya siapa. Itu kebatilan yang batil banget tuh, bayangin gitu loh. Ngaku Tuhan gitu kan, ngidupin orang mati. Iman kalau goyah habis gitu. Ya, iman kalau goyah habis ya. Iya kan? Bayangin antum mau disembelih sama dia gitu kan. Kufur nggak katanya gitu kan? Nggak kesembelih itu. Kita nggak pernah mengalami kondisi-kondisi konflik. Ya, ditahan sama orang yang musuh kita, terus kita disiksa, terus mau disuruh kufur sama agama kita. Pernah kita ngadepin kondisi kayak gitu? Nggak pernah. Kita hidup tentram, damai, tenang, bisa beragama dengan keyakinan kita. Ya, tapi ketahuilah kondisi yang lebih mencekam kelak di akhir zaman, di masa Dajjal keluar, wah itu enggak. Ya walauzubillah lah, jangan ketemulah zaman itu gitu loh. Jangan ketemu zaman itu. Ya, jangan berharap ketemu zaman itu gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Belum jam 9 nih, baru jam 8 ya. Mau cari ke Ustaz Noviardi ya. Udah, nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.